Jadi ngapain aja kau? Dari ratu gosip gitu, ngapain aja kau sekarang? Makanya teman-teman juga ngomong kayak gitu. Lu udah deh nggak usah mikirin disco lagi. Lu lihat tuh ratu gibah aja sekarang udah gak ngerti apa-apa. Fix kiamat. Ya gitu. Jadi ini kami ini reuni dengan tamu saya kali ini. Tapi dulu kita berteman dalam situasi yang sangat berbeda dengan yang sekarang. Tapi justru karena perubahan itu, saya mengundang sahabat saya, Tamara Geraldine. Halo Mas. Jadi Ibu pendeta begitu ya? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Aduh. Jadi untuk saya tahu tuh penggemarnya Tamara tuh gila banget dulu ya. Waduh, Tamara Geraldine, MC perempuan paling mahal ya. Pula punya bisnis, bergosip dulu dia, bergibah. Bergibah. Bergibah ngomongin orang. Untung kalau ada gosip gue dia gak mau bacain gitu. Dan dia aktif sekali di basket. Kita sama-sama di basket. Kita bersaing di basket. Iya. Tapi saya belajar banyak dari Helmi Yahya ya. Iya, apa sih belajar apa? Iya banyak lah Mas. Itu kan cara kita waktu kita masuk ke dalam bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya industri. Itu saya belajar dari Mas Helmi. Iya. Gitu. Jadi nggak cuma ini bawain acara apa, tapi kita bagian dari industrinya gitu. Itu saya belajar banyak. Penuh dengan kompromi ya kan? Iya. Gitu. Dan profesional. Nah, gitu. Inti dari kalau mau bertahan di dunia industri apapun gitu, termasuk industri pun adalah profesional. Nah sebenarnya kayaknya Mas Helmi harus bikin coaching deh sama yang sekarang lagi ada di TV itu ya, legasinya mesti turun tuh. Karena kalau sekarang kan sekedar membawakan, sekedar ini ya menjalankan. Tapi harusnya kan kalau mereka tahu ada yang Mas Helmi turunin gitu ya, mereka adalah bagian dari industrinya, pasti lebih banyak yang bertanggung jawab sama profesinya. Ngeri kali kita ini menawarkan diri gitu kan. Anak-anak sekarang. Aku deh doain supaya ada kegerakan Mas Helmi ngajar. Oh, aku mengajar. Iya. Saya kan punya seminar, saya punya seminar komunikasi. Tapi enggak semua orang juga mau belajar, Tam. Ngajar artis-artis itu maksudnya. Waduh, kau tahu sendiri apalagi yang muda-muda ya. Iya. Yang baru satu album, udah lain yang kayak yang udah punya 40 album gitu. Walaupun enggak semuanya ya. Ada juga so humble gitu. Kadang-kadang Tamara setuju nggak? Yang membuat orang bertahan adalah attitude ya. Iya benar. Sebenarnya memang pintu itu dibukakan, tapi lama enggaknya kita berada di situ ya itu masalah kita membawakan diri dengan martabat. Iya. Gitu. Profesionalisme. Iya. Di mana ada unsur attitude situ, disiplin dan sebagainya. Iya. Itu yang kadang-kadang mungkin nggak tahu ya, kita lahir di generasi yang penuh kontemplasi gitu. Jadi segala sesuatu itu serba ada perjalanan gitu ya Mas ya. Generasi yang takut sama orang tua, kalau sekarang kan orang tua takut sama anak. Jadi itu yang bikin kayaknya bergeser ya. Apalagi sekarang ada orang tua jatuh gara-gara kelakuan anak. Iya benar. Tapi kau katanya nggak ngikutin sama sekali ya? Apa yang terjadi? Iya Mas. Kasus Mario, David gitu kok nggak tahu? Jangankan ini Mas, itu yang kemarin ada polisi tembak-tembakan juga. Sambo aja kau nggak ngikutin? Nggak tahu Mas. Jadi ngapain aja kau? Dari ratu gosip gitu, ngapain aja kau sekarang? Makanya teman-teman juga ngomong kayak gitu. Lu udah deh nggak usah mikirin disco lagi. Lu lihat tuh ratu gibah aja sekarang udah gak ngerti apa-apa. Fix kiamat. Ya gitu. Ini tanda-tanda mau kiamat. Karena apa si Tamara udah insaf tidak bergibah? Iya aku juga gak ngerti ya. Dulu memang dulu itu kan emang gara-gara harus ya membawakan acaranya gitu. Tapi saya juga sebenarnya mungkin orang yang nggak terlalu suka dengan kegiatan yang ada di luar gitu. Sebetulnya. Aslinya begitu? Aslinya, sepertinya ya. Dulu sosok bergaul aja dulu? Dulu diminta, dibayar, ya iyalah, udahlah gitu. Berapa cocok, oke, gitu kan. Asal cocok ya? Iya, jadi saya mikir dulu, oh iya ya, saya tuh kesana disuruh bawain acara itu. Satu hari syuting bisa 18 episode. Yang bener loh. Iya gitu aja. Ya kan dia make up sekali, apa sekali. Itu kan yang dengan Edwin, iya. Itu kan uang gampang gitu. Uang gampang. Iya makanya. Karena nggak ada topiknya tuh ya. Ngomong aja ngoceh kali di bahasa. Ngoceh aja. Iya, inang-inang itu. Iya. Jadi saya mikir gitu dulu. Ya udahlah semua acara saya terima. Cuma kan kesenangan saya, passion saya sebenarnya memang berbisnis, Mas. Jadi yang penting kwitansinya lancar. Kwitansi lancar, saya terima aja lancar, semua. Habis itu saya beli perusahaan, habis itu saya go. Jadi sebenarnya saya memanfaatkan dunia hiburan waktu itu. Gitu. Aku terus terang aku kehilangan Tamara karena kita terakhir
pertemuan kita waktu kita diminta agak gila juga tuh ya. Jadi ada sepasang suami istri. Pokoknya dia penggemar Tamara, Mas. Dia penggemar basket Iya, lagi. basket. Pokoknya dia kaul, pokoknya dua-dua gila basket itu, Iya. pasang suami istri. Pokoknya kalau mereka menikah, Harus MC-nya harus Helmi Yahya dan Tamara. Tamara. Padahal saya jarang berdua sama Tamara. Dulu saingan. Dia Iya. di studio stasiun sana, aku di stasiun sini. Iya. Ya, Yang saya suka tuh memang cuma bawain acara olahraga, Mas. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi Salam olahraga. Salam olahraga. Jadi waktu yang lain tuh saya terima memang cuma buat ngumpulin uang, Oke. buat saya berbisnis. Ya kan Mas Helmi juga kan making money dong Oh, waktu iya, pas iya, iya. 1998. Making money. Makanya saya juga di situ justru bikin di situ saya terima semua acara. 2004 saya beli perusahaan. Habis itu saya cuma fokus di olahraga aja gitu. Kayak kita kebalik deh Mas. Kalau sekarang kan orang-orang masuk olahraga dulu supaya mereka bisa jumping ke entertainment yang sesungguhnya gitu. Kalau saya dulu ya gitu, semua saya terima. Habis itu saya tinggal terima Aku olahraga. justru meninggalkan olahraga. Dulu kan kita kan presenter olahraga ya. Iya. Karena eventnya sedikit sama bayarnya kecil. Capek aku Tam. Kita kan kalau share basket kan saya ngapalin. Saya kan bukan pemain basket. Saya apalin nama pemain, saya apalin terminologi. Iya. Begitu honor kita kalah tuh yang cuman bawain video klip doang. Ya Allah gitu yang cuman baca doang gitu. Yang gak ada knowledge-nya. Saya bilang it is not fair. Tapi dulu kami ngomongin ya, saking Helmi Yahya kan raja kuis tuh ya. Jadi banyak kuis yang dibikin. Terus kita tuh dulu pernah ngomongin gini, tuh kenapa tuh kalau yang kuis itu Mas Helmi sendiri yang bawain, kenapa yang ini enggak, kenapa yang itu di sini gitu. Terus apa kita kesimpulannya? ngomongnya gini, satu kemungkinannya dia kebanyakan bikin kuisnya, hostnya abis. Yang kedua, kuisnya itu emang cuma dia yang bisa bawain, yang lain gak masuk standar. Kita sempat ngomongin gitu loh. Betul, Saking Mas Helmi itu bikin kuisnya banyak banget. Ya termasuk Siapa Berani akhirnya kan on lagi sekarang. Iya. Dan diputuskan saya lagi karena sempat gak saya waktu di TVRI kan yang bawain tuh Ferry Salim lah, Hilbram Dunar. Iya. Karena saya percaya tuh, saya belajar dari siapa yang ngomong ya? Daniel Bahari bahwa style make fight Tam. Jadi bahwa sebenarnya gaya petinju lah yang membuat gamenya seperti apa. Jadi kalau petinju counter nggak menarik tuh. Chris John kalau setipe tuh nunggu kan. Begitu juga acara. Acara itu misal go show, hostnya diganti, bukan Tamara, beda tuh. Iya. Berpacu yang bawain bukan Kusendrat mau beda tuh. Jadi gaya lah yang menentukan acara. Padahal acaranya rule of the game sama loh. Jadi Siapa Berani itu identik lagi dengan saya. Rezeki untuk orang tua lah Tam. Iya. Oke Tam, Setuju. kok jadi malah saya yang banyak Enggak apa-apa, bercerita namanya juga diri Roni saya. ya, kalau Iya. Roni kan gitu. Jadi Tamara sekarang melakukan tugas pelayanan. Iya, memang kan akhirnya Tuhan arahkan saya itu jadi penggiat sosial dan penggiat rohani. Ya. Jadi itu yang saya kerjakan sekarang dengan yayasan. Saya udah full time sekarang. Total saya udah selesaikan semua bisnis. Bisnis sudah dijual semua? Sudah. Nah itu saya pakai sekarang untuk pekerjaan sosial dan juga rohani. Gitu. Jadi membangun ministry, tapi juga ke sosial bermasyarakat. Terangkan dong, nggak semua orang juga paham tentang ministry. Ministry itu jadi Nanti dibilang kementerian lagi. kita punya pelayanan kan. Jadi pelayanan itu ada yang di gereja, ada juga yang di luar. Nah kita bilangnya kita menggembalakan kota gitu. Menggembalakan kota. Jadi fokusnya tuh di pengajaran memang Mas, di pengajaran, pembentukan karakter usia dini. Jadi memang banyak turun kemana-mana itu untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk jadi anak-anak yang bisa bermasyarakat dengan keimanannya masing-masing gitu. Gitu. Kebetulan suami juga melakukan hal yang sama. Iya, dia juga passionnya juga ya gitu ya. Kayaknya Tuhan arahkan akhirnya memang passionnya sama-sama di pengajaran. Kalau dia mah emang dari dulu emang udah belajar mulu. Memang saya yang aneh, saya juga bingung kenapa Tuhan tiba-tiba bikin saya jadi orang yang belajar mulu. Dulu saya waktu di SMA tuh kan julukan saya anak setan dunia akhirat saking saya juga bingung. Jadi kalau teman-teman bilang bingung gue lihat si Tamara sekolah mulu, dibilang gitu kan yang nggak kelar-kelar. Terus aku coba bilang gini, lu gak usah repot-repot bingung, gue juga bingung Sama diri gue sendiri. sama diri gue sendiri gitu. Saya waktu lockdown tiba-tiba saya akhirnya dipaksa diarahkan Tuhan gitu ya untuk sekolah lagi, paralel lagi sosiologi dan teologi. Dan teologi. Saya itu dua tuh paralel. Mau dokter nih dengar ya?
ini sekarang S3? Sekarang S2 dulu. Oke, Ya, oke. saya lagi tesis nih yang buat teologi. Oh, oke. Jadi ternyata hari ini saya ngerti gitu. Memang Tuhan tuh arahin. Saya kan kalau artis ya, saya tuh bisa matung, saya tuh bisa ngelukis, saya tuh bisa nulis, saya mengerjakan banyak hal. Tapi saya nggak pernah tuh di acknowledge sebagai penulis, pelukis, pelukis, pematung, penulis, nggak pernah. Tapi artis yang menulis, artis yang melukis, artis yang mematung gitu. Nah, jadi Tuhan tuh kayaknya memang betul-betul mau melindungi saya. Saya diarahin ke sekolah. Ketika kamu bilang kamu penggiat sosial, kamu harus bersertifikasi. Jadi kamu harus sarjana sosiologi. Ketika kamu bilang kamu penggiat rohani, mau diarahin, orang juga mesti tahu bahwa teologimu itu nggak kaleng-kaleng. Semua yang kamu khotbahin itu bukan hanya berdasarkan pengalaman hidup, semua juga bisa. Nanti bilang halu-haluan. Saya juga bisa praktisi yang akhirnya malpraktek. Segala sesuatu yang saya khotbahin harus punya landasan teologis. Nah, Tuhan arahkan ke sana, saya sarjana teologi. Gitu, Mas. Wow. Pertanyaan yang saya mau tanyakan dari tadi, what make you change gitu? Apa yang membuat seorang Tamara Geraldine, ya kan, ratu gosip lah semua ya. Dulu kalau acara-acara basket, Tamara semualah dengan gayanya gitu. Saya selalu bilang, pasangan saya nge-MC Tamara paling gila tuh. Dia tidak pernah datang rehearsal, betul ya? Ya. Wow, dia nggak pernah datang rehearsal, Paul. Dia kalau rehearsal tuh dia kirim adiknya lah. Iya. Aku aja yang lebih senior datang, Tamara tidak. Tapi dia begitu naik panggung, almost no mistake. Ajaib lah. Ya dari level kayak gitu sekarang Tamara menjadi melakukan tugas pelayan. Apa yang membuat Tamara berubah? Ya itu, Mas, saya sombong dulu. Maksudnya saya tahu kalau dulu itu saya gini, saya tuh kan lahir tahun 74. Itu tuh Gerald Ford waktu itu, makanya nama saya Geraldine. Oh gitu dari situ, Iya, dari Gerald Ford. Iya, dari Gerald Ford. Jadi kakek saya tuh dulu gini. Pengagum. Enggak, dia cuma bilang kayak gini, nih anak dia akan naik terus seperti Gerald Ford, dia jadi presiden tanpa election. Waktu itu kan kasus Watergate. Iya, kasus Watergate. Dia kan pengganti ya. Iya, dia kan ganti. Jadi dia akan naik gitu ya, naik tanpa election. Anak ini juga gitu. Dia nggak mesti casting, dia nggak mesti apa, dia akan terus naik gitu. Nah itu kenapa nama saya Geraldine dari kakek. Dan memang kan sebenarnya gini, saya memang waktu pada saat saya di entertainment, di mana aja di dalam hidup, memang saya tuh dicintai hidup, memang betul. Saya tuh banyak kasih karunia. Tapi saya nggak realize itu, Mas, gitu. Saya ngerasa bahwa itu kuat gagah saya gitu istilahnya. Itu memang ya saya juga memperlengkapi diri sih. Saya orang yang sangat detail gitu. Karena saya tahu saya nggak boleh salah, saya harus perfect gitu. Tapi sebenarnya kan dari semua kesempurnaan kita itu kan ada satu lagi ya, ada satu lagi supranya yang diizinkan Tuhan. Itu yang dulu saya nggak realize. Gitu. Nggak realize. Itu jadi Tamara tuh ngaku ya kalau dulu tuh sombong banget ya. Maksudnya sombong itu sekarang saya bilang saya sombong karena saya sombong itu kan saya percaya pada kesempurnaan, overconfidence, kehebatan. Sebenarnya di situ saya nggak ngerasa over, saya ngerasa bahwa saya sangat tahu kualitas saya gitu ya, kekuatan saya sangat tahu pada saat itu. Kalau kita berdua berpasangan berkali-kali, saya datang on time, ya kan, saya datang latihan rehearsal, Tamara datang 5 menit sebelum acara. Begitu on, nggak ada salahnya. Aku bilang, ini orang gimana sih gitu. Tanpa saya sadar bahwa itu sebetulnya ada lagi satu kuasa, ada perlindungan pada saat itu gitu. Nah itu yang pada saat Tuhan bongkar, itu saya ngerti gitu. Saya sekarang itu banyak jadi mikir gini loh, Mas. Saya dulu sampai mikir gini, ya of course lah, udah pasti Panasonic Awards saya akan dapat lagi tahun depan. Sesombong itu? Bukan di situ aja, bukan itu keyakinan ya. Saya nggak bilang kalau hari ini saya tahu itu sombong. Kalau dulu saya nggak tahunya itu keyakinan gitu. Confident. Kenapa? Karena ya iyalah. Coba lihat, mana ada perempuan, nggak ada lawan ya lah. Nggak ada pembawa acara perempuan yang komitmen dan konsistensinya kayak saya gitu ya. Jadi saya bisa pastiin gitu, saya bisa ngira-ngira tahun depan pasti saya menang lagi lah, gitu. Orang nggak ada. Gitu. Terus
tanpa saya ngerti gitu ya. Kalau sekarang saya mikir gini, sebenarnya yang tahu siapa yang bikin pada masa saya di situ nggak ada pembawa acara perempuan, kan Tuhan. Hari ini saya ngerti ada campur tangan di situ gitu. Siapa yang bikin? Kalau dulu, jadi sekarang saya ngerti, oh iya ya. Terus siapa yang paling ngerti dan siapa yang paling paham bahwa saya hebat, saya pinter, saya punya kualifikasi di atas rata-rata sebagai pembawa acara. Pastinya orang tua saya, kakak saya, adik saya, keluarga saya yang terdekat. Milih nggak? Enggak. Voting nggak? Enggak. Jadi sebenarnya ada kuasa dari Yang Maha Kuasa, dia menempatkan belas kasih sama orang-orang yang gak kenal saya untuk voting. Jadi di situ tuh saya ngerti gitu, bahwa segala sesuatunya tuh masalah belas kasihan Tuhan atas apa yang saya lakukan di situ. Nah itu yang sekarang itu banyak apa namanya ya 13 tahun terakhir ini ya sejak saya mulai lockdown. 13 tahun ini tahun ke-13 saya gitu. Jadi di situ saya ngerti apapun yang saya bikin pada waktu itu sebenarnya ada satu kekuatan supra yang saya lupa hitungnya gitu. Jadi yang milih Mas Helmy juga kan bukan emang keluarganya Mas Helmy WhatsApp apa namanya SMS gitu pooling enggak. Padahal mereka yang paling tahu, mereka yang paling bangga pastinya. Tapi mereka juga yang enggak SMS. Jadi itu masalah penempatan belas kasih dari Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi saya. Itu kan setelah sekarang ya? Setelah sekarang. Setelah Tamara punya pandangan persepsi lain. Dulu Tam kan I'm your friend, still your friend until now. Ya, jadi dulu itu Tamara nggak sadar ya. Banyak juga yang iri ya, cemburu. Itu orang gimana lah gitu. Termasuk ya ini yang diomongin teman-teman. Tamara latihan nggak pernah, jobnya banyak gitu, dan orang nggak kapok-kapok pagi dia gitu. How could you do it gitu? Nah itu saya juga bahkan nggak dengar itu dan nggak dengar atau nggak peduli? Kalaupun iya, sebenarnya saya juga kalaupun dengar saya pikir gini, terus salah saya di mana ya, kan saya juga nggak minta gitu. Saya tuh malah ngalamin satu era di mana saya udah bilang, karena saya sakit waktu itu kan dia, saya nggak bisa siaran bola lagi. Karena saya nggak bisa begadang, saya bilang kayak gitu. Itu bisa tiba-tiba, gak apa-apa, semua siaran prime time itu kamu. Jadi kamu selesai jam 10 pulang, jam 12 udah tidur. Oke, gak begadang. Saya sampai gini, kan saya mau resign ya, gitu. Ini malah dikasih sebuah siaran prime time, Liga Inggris, saya ingat banget. Yang ada akhirnya, sama pembawa acara, kepahitan. Ini si Tamara lagi. Jadi memang benar itu Mas, saya tuh orang yang dari dulu, memang kasih karunia-Nya banyak gitu ya, dicintai hidup gitu. Nah saya nggak bertanggung jawab dengan mencintai hidup itu kembali. 13 tahun ini tuh saya banyak diajar dan dihajar Tuhan dengan sabar, jadi sabar banget untuk apa namanya mengembalikan apa yang apa namanya sudah diberikan selama ini. Balik ke pertanyaan saya, apa yang membuat Tamara berubah? Ya waktu itu saya memang apa ya, jadi kehilangan gambar diri ya. Itu di puncaknya? Iya, pada saat di puncak justru saya pada saat itu saya mikir gini, ini saya ngapain sih ya gitu. Saya mulai memang dengar yang sirik sama saya makin banyak gitu. Iya. Terus saya mikir gini, ya udahlah. Wajar lah lo disirikin. Ya, that's human ya. Iya, jadi saya tuh begitu saya disirikin saya pikir gini, udah saya nggak suka sama industrinya gitu kan ya. Entertainment itu sebenarnya bukan kesukaan saya gitu. Yang benar. Iya, jadi saya bingung, orang-orang pengen jadi artis tuh saya bingung. Gitu. Jadi saya bilang gini, ya udahlah kalau saya nggak disukain, saya cabut aja, saya pikir gitu kan. Jadi udah saya cabut. Di situ saya sebenarnya seperti kehilangan gambar diri, maksudnya saya agak marah gitu ya. Ini kok lu yang pada apes, kok gue yang disalahin gitu kan. Jadi saya nggak punya teman, nggak punya apa gitu, saya sendirian ya. Akhirnya saya mencoba waktu itu bilang kembali ke Tuhan. Ada nggak momen yang membuat Tamara, ups, saya harus berubah nih?
Ya sebenarnya waktu itu kan saya divonis ya Mas ya. Saya divonis. Saya cuma punya waktu. Saya divonis dua kali. 2005 saya divonis 1 tahun. Umur saya tuh tinggal 1 tahun. Terus, wah saya bilang, wah oke nih berarti harus gua abisin nih. Yang udah dikumpulin gitu kan ya. Wah saya pergi, saya traveling apa segala kemana-mana. 2006 gak mati juga. Saya kembali lagi akhirnya siaran gitu-gitu kan ya. Sampai akhirnya 2010 saya divonis lagi. Nah ketika divonis itulah saya pikir wah ini gak mungkin nih. Mujizat 2 kali gak mungkin aja. Terus saya akhirnya bilang sama Tuhan oke lah mau gimana nih kita. Kalau saya memang harus pulang. Kita jadikan perjalanan ini perjalanan yang menyenangkan ya. Yang indah. Gitu. Jadi sebetulnya saya ini kalau orang-orang bilang dia kembali ke Tuhan karena mereka sakit, mereka jatuh, mereka bangkrut, saya kebalikannya Mas. Justru karena saya dikecewakan sama dunia gitu ya, banyak yang sirik gitu-gitu, saya bilang oh saya mau sama Tuhan aja deh gitu. Sama Tuhan malah sakit dan bangkrut. Dikasih sakit, dicoba sakit. itu. Iya, jadi pada waktu itu keadaannya jadi seperti itu. Tapi 2010 akhirnya saya bilang ya udah kalau memang saya harus pulang kita jadikan perjalanan ini menyenangkan, saya bilang gitu. Ya udah saya mulai cari gitu. Saya mulai bangun hubungan waktu itu. Kemana? Ke Tuhan? Ke Tuhan. Dialog. Iya, jadi saya pikir gini, saya bikin komitmen waktu itu memang. Saya bilang oke, saya pulang nih ya. Saya pulang nih. Saya divonis 8 bulan waktu itu. Tanpa saya kasih tahu dengan siapapun gitu ya. Saya bilang saya komit. Nah, saya nggak sadar ketika orang itu bikin komitmen, sebenarnya itu landasan pengharapan buat dia gitu. Dan ketika komitmen itu dipegang, itu membangun kepercayaan gitu. Nah itu di situ saya mulai transform kayaknya dari orang yang sekedar lahir dengan agama, akhirnya saya menjadi orang percaya gitu, orang yang mengandalkan kepada siapa Tuhan yang dia sembah gitu. Gitu aja. Jadi saya bangun sehari demi sehari aja udah. Gitu. Sehari nggak mati, oke. Sehari nggak mati, oke. Sampai hari ini nggak mati juga. Saya jadi ngerti. Ini yang disebut dengan near death experience ya. Iya. Pengalaman hampir mati. Saya jadi ingat Steve Jobs ya. Ya umur 32 dia divonis kanker pankreas, usianya tinggal 6 bulan. Ya. Pada saat itu kalau Steve Jobs ya, momen itu dia mau menghabiskan sisa usianya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tidak lagi berbuat dosa ya. Membuat kebajikan-kebajikan. Walaupun akhirnya Tuhan menganugerahkan umur yang cukup panjang gitu. Apakah kayak seperti itu yang Tamara alamin ya? Iya, akhirnya saya pikir gini, oh kalau misalnya mau pulang pun, saya mulai berpikir hal-hal sederhana gitu. Tapi hal-hal sederhana itu yang ternyata mengubah paradigma berpikir saya gitu. Saya jadi punya pola pikir. Saya sih bilangnya jadinya pola pikir ini ya, saya download betul-betul. Makanya saya kan Cooper ya, saya bilang saya tuh terpisah dari semuanya. Jadi dunia udah ditinggalin serta-merta. Pada saat itu iya, jadi. Padahal Tamara dulu kan dunia banget ya kan? Iya, saya natural aja. Tiba-tiba ada teman-teman saya ngomong gini, yuk kita bikin games yuk 7 hari nggak nonton TV. Itu saya ingat banget. Tahun 2015. Ikutan deh, gitu ya. Dalam hati aja. Mereka udah kelar tuh ya 7 hari. Saya akhirnya 7 tahun sampai sekarang. Sampai saya ingat banget tuh ada debt collector datang ke rumah. Kenapa Pak? Saya bilang gitu. Saya kan tinggal cuma berdua. Ibu kan gak bayar katanya kayak gitu. Bayar apa ya gitu. Itu TV. Hah yang mana? Pak jangan marah-marah deh. Mendingan naik. Bilang kayak gitu kan. Coba lihat itu ya pada parabolnya yang mana. Begitu saya naik ke lantai 3 banyak banget Mas. Bapak yang mana cepetan. Aku bilang gitu. Besok datang lagi. Bapak yang mana? Ambil. Yang ini 7 juta katanya. Yang ini segini. Ya udah duduk dulu deh. Saya bikinin kopi. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya mereka ngomong sendiri. Ibu jangan repot-repot. Kalau bikin kopi aja repot. Kasihan sekali hidup saya. Saya bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya dia bilang gini. Bu, gara-gara kopi doang tuh. Dia bilang gini. Harusnya kan kalau 3 bulan ibu nggak bayar kan udah mati. Jadi ibu harusnya bayar 700.000 aja.
Yang lainnya ibu nggak perlu bayar, yang tahunan itu. Kan ibu udah nggak nonton. Akhirnya semua mereka Memberikan solusi. Bahkan ada satu akhirnya bilang, Bu, ibu nggak usah bayar. Dia bilang kayak gitu. Jadi memang Tuhan itu kasih pertolongan emang karena hal-hal sederhana itu ya, yang saya bikin. Dan kadang-kadang lucu Pak. Dan kadang-kadang lucu. Jadi waktu itu ya sebenarnya saya juga gini. Gimana ya caranya ya? Itu kan istilahnya, saya cuma mikir gini, saya mau pulang ke rumah Tuhan. Selama ini kan saya anak kurang ajar banget gitu ya. Kalau saya pulang ke rumah papa saya, pasti saya harus cari muka dong gitu kan. Jadi saya mikir gimana ya cara cari muka sama Tuhan. Oh nunjukin lah ya, mau pulang ke rumah papa. Saya harus nunjukin bahwa saya punya identitas, saya bangga dong punya bapak kayak dia gitu. Gimana caranya nunjukin bahwa saya bangga anak Tuhan gitu kan. Ya udah saya mulai keluar rumah gitu. Itu bener-bener deh tukang parkir gitu. Saya udah kalau udah mereka udah selesai gitu, saya kasih uang kan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Tuhan memberkati gitu kan ya. Semua saya tunjukin gitu. Terima kasih Mbak, semua saya gitu-gituin. Saya berkati lah gitu ya. Saya nunjukin. Saya bilang, Tuhan bangga kan? Ya kan anakmu ngeberkatin. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, ada satu hari ada tukang antar makanan online kan. Itu juga gitu Mas. Begitu keluar, dia coba bilang gini, terima kasih ya Tuhan berkati ya gitu. 3 hari kemudian dia bawa tukang nasi goreng coba. Dia bilang, Ibu Pendeta. Waduh. Bagi Ibu Pendeta. Iya, bayangin tobat aja baru gitu, Ibu Pendeta. Dia cuma ngomong gitu, terus aku coba ngomong gini, ya kenapa? Ini teman saya, dia berbeda iman. Saya udah bilang, lu ke rumah ibu itu aja, dia pendeta. Nanti lu didoain sama dia, adem dah. Dia bilang kayak gitu. Terus ya udah, saya nggak ngerti cara berdoa. Saya coba bilang gini, tunggu ya. Saya naik ke atas, saya cari Alkitab, saya hafalin aja tuh di situ. Ada kan jenis-jenis, ada doa Nabi Daud. Wah keren nih, udah saya turun lagi, saya doain Tuhan adalah gembalaku takkan kekuranganku. Dia akan membaringkanmu di air padang rumput hijau gitu-gitu kan ya. Terus dia bilang begitu selesai amin. Tuh gue bilang juga apa, adem kan lu katanya kayak gitu kan. Udah begitu dia pergi Mas, aku cuma gini, kalau dia besok bawa tukang somai gimana ya? Hari itu saya kembali ke Alkitab Mas. Gak mungkin doa Ibu Pendeta gitu-gitu doang. Doa Nabi Daud terus. Iya, masa doanya itu terus. Jadi hari itu tuh akhirnya Tuhan menuntun saya akhirnya dengan cara natural ya. Dan hari ini sepertinya akhirnya dia menitipkan mimbar itu ketika saya setia pada hal-hal kecil gitu. Akhirnya tahun. Kapan Tamara serius betul ya datang dari gereja ke gereja gitu? Ya saya sebenarnya dari 2018 saya udah mulai khotbah di di yang pinggir-pinggir gitu ya, di yang Jemaatnya 15 gitu-gitu. Dari tahun 2015 sampai sekarang pun saya juga masih gitu ya ke misi ke luar Jakarta. Ya gitu yang nanti jemaatnya 6 masih. Gitu. Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa kan itu kan buat saya kan itu kan kehormatan ya dari Tuhan, kesempatan gitu, itu perkenanan gitu. Nggak shock tuh Tam, biasanya kan menghibur ratusan orang, ribuan orang gitu. Ya terakhir juga saya ada tuh gereja yang sampai 10.000 gitu. Sama aja Mas, itu beda, itu kayak kalau dulu kita. Nah ini sebenarnya kan yang saya lakukan tuh kan kayak MC juga ya, kayak zaman dulu. Cuma kalau zaman dulu tuh kan ada syarat ketentuan berlaku ya. Giliran yang outdoor, muka ini ya agak senep-senep gitu. Kalau sekarang tuh rasanya kemanapun karena produk knowledge-nya itu ya udah gitu ya dari firman, nggak perlu dipelajari gitu. Karena kan hikmatnya dari Tuhan ya, jadi Tuhan yang atur kita tuh mau ngomongnya apa, bukan dari kita gitu. Sekarang serius sekolah teologi? Ya itu tadi yang saya bilang Mas, artis itu tuh kita tuh sebagai orang yang dimuliakan oleh dunia kan. Jadi orang tuh tahu lah bahwa kita itu ada pekerjaan kita tuh menghibur. Kita waktu kita lagi nggak bisa menghibur diri kita sendiri kan kita harus menghibur orang lain. Jadi we got paid for that gitu kan ya. Itu yang membuat saya tuh kadang-kadang bisa nggak sih kalian semua lupa bahwa aku ini artis gitu. Karena artis itu kesulitannya lebih tinggi daripada profesi lain gitu, Mas. Artis yang bertobat. Tinggal ditunggu berapa lama dia bertobat. Habis itu dia relapse lagi gitu kan.
Dan Tuhan kayaknya mau memberikan perlindungan itu, saya diarahkan untuk sekolah teologi. Jadi segala sesuatu itu saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Saya bisa berdiri gitu dengan landasan teologisnya. Gitu. Mau cuma menceritakan pengalaman hidup gitu. Tapi dia secara biblika dia ada gitu. Materi yang Tamara bawakan paling banyak dalam khotbah ya, Tam? Nah, people want to listen your story lah pasti ya. Iya, pasti. Why you change gitu. Iya. Kesaksian itu akhirnya jadi bagian dari si khotbah itu sendiri. Karena kan sebenarnya khotbah itu nggak akan kemana-mana Mas sebelum dia lebih dulu mengubah si pengkhotbah. Dan penginjil itu tuh akan berhenti kalau dia stop menginjili dirinya sendiri. Ya, setuju saya. Gitu. Jadi memang khotbah itu harus pakai kesaksian dari hidupnya dia yang juga mengalami perubahan. Saya tuh dididik juga di gereja kami tuh Bapak Gembala juga bilang jangan sekali-sekali bawain khotbah apapun yang tidak terinternalisasi dalam hidup kita gitu. Karena dia nggak akan kemana-mana. Dia nggak akan hidup gitu, nggak akan rema gitu. Sama lah. Iya, itu yang saya banyak belajar gitu sekarang. Cuma kalau ditanya siapa yang ini yang paling sering mau dengar khotbah saya, ibu-ibu Mas. Ibu-ibu ya. Jadi tetap aja pemirsa gibah yang zaman dulu, ibu-ibu itu. Tapi puji Tuhan sekarang udah di gereja. Jangan-jangan pemirsamu juga ikut insaf ya? Iya, nah itu lucunya lagi ya, gereja saya sekarang itu kan ada saya tuh tertanam di daerah kota Gajah Mada gitu. Jadi saya banyak waktu pas kemarin pandemi kan pakai masker. Tapi ada aja bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak Chinese. Mbak Tamara ya gitu, oh kenalin saya. Ini bapak apa nih? Mantan penjudi atau bandarnya sekalian gitu. Deket sama saya, puji Tuhan udah di gereja, kita udah bertobat semua, oke Pak. Jadi lelean udah gak ada lagi? Udah gak ada. Fur setengah, iya kan tuh Mas Helmi kan ya. AC saya dulu kan Lazio, Fiorentina. Tapi kembali ke topik tadi, kan saya banyak sharing tentang public speaking ya. Dalam public speaking itu, orang kadang-kadang tidak melihat apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Itu maksudnya kan? Iya. Ya kadang-kadang sebelum kita merubah orang lain, kita sendiri yang harus berubah. Iya. Percuma lah ngomong moral yang orang yang ngomong moralnya nggak jelas gitu. Ya kan? Ya itu yang maksud internalisasi deh oleh Tamara ya. Memang iya. Nah susahnya itu karena kita public figure, kadang-kadang juga gitu orang yang ngelihat ke kita juga kadang-kadang gitu. Ya iyalah dia kan soalnya public figure tanpa akhirnya mereka mau kalau misalnya mereka lihat ke dalam kontennya sendiri, saya memperlengkapi diri saya tuh kiri kanan depan belakang atas bawah gitu dengan segala sesuatu yang sifatnya teologis. Tapi siapanya Tamara itu sangat berpengaruh lah ya. Jadi materi yang sama disampaikan oleh Tamara, satunya siapa gitu kan beda rasanya. Kita kan ngomong tentang feel ya. Ya, itu memang akhirnya sekali lagi saya merasa bahwa Tuhan itu memperlengkapi dengan itu semua gitu untuk hari ini Mas. Jadi itu adalah value added yang dikasih sama Tuhan. Dan untuk itu saya justru kegentarannya untuk mempertanggungjawabkannya jauh lebih daripada yang tidak diperlengkapi selengkap saya akhirnya gitu. Saya tahu kok yang juga belajar teologinya ini kenceng banget. Tapi saya tuh dimanja lah sama Tuhan gitu. Saya dididik luar biasa untuk dikasih orang ngenalin itu value privilege added-nya. lah banyak banget. Iya, saya rasakan itu. Jadi kalau sekarang saya dibilang dulu saya punya tanggung jawab profesi. Jadi kan kita tahu ya Mas, kalau kita mau MC ya itu udah kita harus cari tahu baju kita apa, terus udah gitu nanti make upnya gimana, kita nggak boleh pakai baju yang daur ulang gitu. Nah sekarang saya pun akhirnya jadi pikir, dulu saya pernah gitu ya sama dunia. Jadi sekarang kalau saya dipercaya untuk bawa firman, itu lebih dari tanggung jawab profesi gitu. Ini adalah tanggung jawab atas perkenanan yang Tuhan kasih gitu. Nah hari ini aja saya tuh kan dikasih kesembuhan sama Tuhan, semuanya kan diganti ya. Saya punya organ itu baru semua gitu. Oh ya? Iya, bahkan yang vonis saya dokternya udah meninggal semua.
Iya, yang vonis saya. Saya bilang, lah kenapa jadi duluan nih gitu. Jadi ketika saya sembuh ini sekarang, saya tahu kesembuhan ini bukan lagi untuk saya sendiri. Saya nggak bisa sembuh tuh gitu. Saya kembali lagi ke TV. Saya sebesar apa passion saya hari ini sampai hari ini Nggak masih ada siaran. gitu, Tam. Panggilan gitu, kangen gitu. Kangen Mas, kangen. Kadang-kadang dengar suara pantulan bola basket aja kangen ya. Kangen Mas, percayalah, aku masih kangen. Aku Masih ada kangen rasa. banget. Jadi Nah, kalau terus? misalnya kayak, tapi aku juga udah nggak nonton Piala Dunia, bayangin. Saya nggak ngerti Piala Dunia, Juaranya siapa nggak tahu? nggak tahu. Gitu. Jadi Tuhan tuh udah lepasin semua apa ya ikatan gitu. Saya tuh manusia yang merdeka. LeBron James nggak tahu? Nggak dengar, Dengar, Iya. cuma dengar sayup-sayup. dengar sayup-sayup. Jadi semua kalau dulu kan gitu ya, kalau nggak nonton rasanya nggak afdol. Udah nonton bola sampai pagi, habis itu nonton basket. Ya Di udahlah pagi-pagi. sirosis Iya. akhirnya ya kan. Kopi, rokok gitu, disco, ya segala jenis apa yang ada di disco lah semua hajar gitu kan ya. Nah sekarang tuh semuanya tuh udah dilepasin gitu sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya saya bukan yang nggak suka nonton TV, kalau lagi ke rumah mama papa lagi nonton Manchester United ya saya nonton gitu. Tapi itu bukan needs lagi gitu. Nah Kalau dulu taruhan dong ya. oh iya benar. Bagaimana kita harus bertahan di jam-jam kritis kalau timnya gurem Mas, terpaksa judi. Jadi itu yang saya bilang semuanya udah dilepasin gitu. Apa yang mengikat saya udah jadi manusia merdeka gitu, yang apa namanya bisa menikmati hidup. Ketika saya mendapatkan kesembuhan ini, saya tahu itu bukan buat saya lagi. Gitu. Kalau saya harus begadang itu karena saya harus begadang nyiapin khotbah gitu. Kesembuhan saya ini urusannya hanya untuk pengabaran kabar baik gitu, bahwa Tuhan baik itu setiap hari itu. Tamara harus membalasnya. Iya. Membalas kebaikan lah ya. Iya, saya mesti kabarkan gitu ya. Kalau Tuhan itu kan dia Allah Maha Pengasih, dia bukan pilih kasih. Kalau dia bisa lakukan itu pada saya perlu kabarkan sama orang-orang. Dia juga akan melakukan hal yang sama untuk semua yang mengasihi dia gitu. And how do you feel now? So alive. So alive. Iya. Kalau dulu kan hidup lu kan asik banget kan Tam, duit banyak, terkenal, Iya. cantik, pemuja banyak ya kan. Tapi dulu Bebas. tuh saya ingat ya, karena saya ya saya kan dulu perempuan mandul lah, nggak bisa hamil gitu kan ya. Terus saya juga banyak disirikin gitu ya. Jadi saya banyak simpan sendiri. Dulu tuh saya suka mikir gitu, enak ya jadi saya sering banget ingin bertukar hidup sama orang. Oh iya? Iya, maksudnya yang wah itu Lu cemburu kemana. banget dengan kehidupan orang? Maksudnya gini, enak kali ya pergi traveling sekeluarga gitu kan ya, punya anak, kan saya nggak punya anak gitu. Wah enak kali ya jadi dia, jadi ini gitu. Nah hari ini Mas, saya bertukar hidup sama hidup saya sendiri yang dulu aja nggak mau. Amit-amit ya? I don't wanna go back gitu. You wanna go Maksudnya, ini hidup tuh harusnya begini gitu. Tapi walaupun nggak mau kembali, tapi kayak saya ngalamin hidup yang susah banget kan. Terkadang susah, gagal berkali-kali, 3 kali kalah pilkada, dipecat jadi dirut TVRI. Tapi saya syukurin tuh, itu connecting the dots-nya Steve Jobs. Bahwa itulah yang membuat saya sekarang menjadi Betul. hidupnya happy guys sekarang. Kalau Tamara ada gitu nggak? Jadi masa lalu itu adalah bagian yang membuat Tamara sekarang. Betul. Jadi semua yang ada di sana itu kan itu ya yang bikin saya Menjadi who I seperti am ini. today gitu kan Iya, ya. Dia menajamkan. Dan nggak perlu juga disesalin kan? Memang enggak. Makanya saya bilang saya berdamai nggak hanya dengan my pain gitu ya. Nggak hanya berdamai dengan apa yang istilahnya yang gelap-gelap gitu. Tapi saya juga berdamai sama prestasi saya gitu. Saya kubur semuanya. Karena baik kritikan sama pujian buat saya tuh sama tipuannya. Sama tipuannya. This is me now gitu. Don't care. Iya, kalau saya hanya kubur kepahitannya tanpa saya kubur juga prestasinya, nanti saya bangun-bangun lagi gitu. Dengan dengan pikiran bahwa apa yang saya buat di masa lalu itu adalah kekuatan saya. Hari ini tuh saya benar-benar saya cuma ngandalin Tuhan. Apa yang saya buat hari ini itu murni adalah kedaulatannya Tuhan.
But you are human kan. Tamara adalah manusia, Iya. manusiawi banget. Pasti dong ada panggilan untuk mencoba kenikmatan yang dilakukan dalam tanda kutip pada masa lalu. Bagaimana Tamara melawan itu ya? Kepengen nge-MC lagi, kepengen ditepukin orang lagi gitu ya kan? Iya, itu sebenarnya kalau di bagian itunya terus terang sekarang udah nggak ada, Mas. Nggak ada? Nggak ada. Waktu pas awal-awal iya. Ada rasa ingin bangkit gitu ya di awal-awal gitu. Gue masih bisa nih. Iya, karena untuk membuktikan bahwa orang-orang kan bilang itu tuh kan dia ikut Tuhan karena udah nggak laku. Itu kan rasanya pengen bangkit, Mas. Lu kan you don't know gitu kan. Pengen press conference, tapi Tuhan bilang diam. Ketahuilah bahwa aku Allah, nanti aku yang akan membela gitu. Jadi di situ nggak usah, fokus aja belajar gitu kan ya, fokus belajar, fokus aja dengan hidupmu sekarang. Nanti itu aku yang bereskan gitu. Nah itu saya selama ini tahun ke-13 gitu. Akhirnya orang-orang ya jadi baru lihat gitu. Oh iya ya dia beneran. Waktu awal-awal kan ada yang bilang saya sakit jiwa lah, ada yang apalah, artis gak laku. Rasanya kan pengen ini ya Mas. Banyak orang mengatakan gak mungkin lah Tamara tuh insaf gitu ya. Enggak sekedar insaf lah. Sekarang mulai berbagi juga ya kan. Iya. Orang kan membanding dengan Tamara masa lalu kan. Iya, jadi di situ saya bilang oh iya ya, tugas saya tuh cuma diam sama bertahan gitu. Nanti dia yang akan menyiapkan pembelaan itu. Hari ini tuh sepertinya pembelaan Tuhan kan juga bukan pembelaan yang gimana ya, dengan melihat akhirnya saya dipercaya gitu ya, banyak mimbar untuk khotbah. Ya orang kan akhirnya kan merasakan sendiri bagaimana Tuhan membela saya gitu. Itu aja buat saya udah lebih dari cukup gitu loh Mas. Tam, kalau sekarang ini atau di masa lalu kebahagiaan apa yang pernah poin di mana? What is your highest point Tam sebagai manusia? Terus terang waktu pas yang dulu tuh karena saya tuh nggak ngerti kapan I was at the peak gitu ya. Terus kapan saya sinking down, jadi nggak pernah ada gitu Mas. Even Go Show gitu kan ya. Go Show itu kan sebenarnya dia udah mulai sinking tuh tahun ke-9 waktu itu. Iya. Tapi karena saya akhirnya memutuskan untuk keluar, terus digantikan, itu yang Mas Helmi tadi bilang, digantikan sama orang. Terus kayaknya, wow gara-gara Tamara nggak ada. Acaranya berantakan. Itu ada 3 acara yang saya tinggalin, 3-tiganya gulung tikar. Itu kan Tuhan juga sebenarnya. Tapi kan Tuhan izinkan itu, betapa Tuhan mencintai saya waktu itu. Sebenarnya bukan, ya mungkin ya karena bagaimana saya membawakan. Tapi saya percaya itu Tuhan juga yang adakan. Dia tempatkan gitu ya ke orang-orang untuk ngelihat, wah Tamara itu dulu bagus banget ya. Sehingga ketika dia nggak ada, terasa. Akhirnya acaranya bubar. Itu hari ini, itu baru saya sadari gitu. Bagaimana Tuhan tuh dari dulu tuh udah bekerja buat saya gitu. Jadi kalau hari ini saya nggak kerja buat Tuhan, kalau kata orang Batak, kayak rame aja kau. Okay. So what is your highest point? My highest point, ya itu tadi. Saya nggak pernah tahu. Saya coba tahu dari segi materi waktu itu. Dari segi pencapaian. Sampai membeli perusahaan dari Inggris segala macam ya? Iya, gitu. Perusahaannya, dan itu perusahaan besar. Nah itu. Dan Tuhan minta tahun lalu tanpa tanpa ini ya, apa sih itu namanya? Tanpa alasan. Tapi Tuhan bilang sudah jual semuanya, berhenti jadi pengusaha, murni jadi hamba Tuhan. Passion saya tuh di bisnis sebenarnya. Sebetulnya. Jadi kalau dibilang saya ninggalin dunia artis nggak berat buat saya gitu. Tapi waktu pas akhirnya saya tuh banyak bergulat di tahun kemarin tuh sama perusahaan ini. Terus, HRD ya? Ya. Melakukan assessment segala macam. Ya. Pernah mengakses sampai presiden ya, Menteri-menteri ya, Tam? Waktu itu mau buat ini ya. Sekarang Kementerian BUMN memang ininya dipakai. Terus fit and proper test gitu ya untuk jabatan-jabatan penting. Jadi saya itu ternyata senang dikenali sebagai businessman daripada sebagai seorang entertainer, artis. Gitu. Ya ketika Tuhan akhirnya bilang udah selesai, ya saya tahun lalu saya jual
Saya jual. Kayak Memang kalau ngelihat cara Tamara bercerita, itu yang lebih berat berpisah dari bisnis yang Iya. Tamara kembangkan daripada dunia keartisan, Tam. iya, karena buat saya ternyata itu Mas, ternyata dan saya udah di comfort zone gitu. Itu yang memberikan kesejahteraan jauh lebih daripada saya di dunia artis gitu. Yang up and down itu. Iya, sampai situ. Saya juga dengan sangat gampang di dunia ini memperkenalkan diri saya gitu kan ya, dengan profesi itu. Nah ketika Tuhan bilang enggak, aku akan memberimu identitas baru, anakku, kau pergi kemana-mana, you don't need to worry. Nah, itu saya bergumul sampai 10 tahun sih sebenarnya, 5 tahun terakhir apalagi. Ya udah, akhirnya saya jual. Mungkin kalau orang ngelihat itu agak gila sih. Saya nggak punya alasan sebenarnya buat ngejual, perusahaannya sehat. Lagi bagus-bagusnya? Perusahaannya besar, perusahaannya maju. Tapi saya bilang ya udah, kalau Tuhan mau pakai, mau bentuk, saya ambil karena ini untuk tugas panggilan pelayanan saya. Lepas total? Lepas total. Wow. Gitu. Baru tahun kemarin. And what is your lowest point, Tamara, selama hidup? Lowest point saya ya waktu I was in the absence of God, gitu. Saya memang ngerasa waktu itu udah, jadi saya pikir gini, saya udah nggak ada, saya terus terang aja waktu pas saya divonis yang kedua, itu saya bangkrutin diri saya loh Mas. Dengan cara? Jual-jualin semua? Atau iya, bagi-bagiin semua? Saya bagi-bagiin semua. 8 bulan saya divonis kan, saya tinggal spare aja setahun lah, yang lainnya saya bagi-bagiin. Saya bagi-bagiin ke gereja waktu itu. Mencari pahala lah, sebanyak-banyaknya. Iya, berbisnis. Karena di Alkitab dibilang gini, di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Wah, kalau gitu jangan masukin properti, ntar hati gue di properti, gitu kan. Jangan masukin, masukin gereja aja gitu. Masukin semua. Habis 8 bulan saya pikir buat bertahan, 4 bulan buat penguburan. Masa artis mati nggak grande, saya pikir gitu. Kau udah siapin? Udah. Nggak mati juga. Dia udah bangkrut. Saya bilang gini, Tuhan nggak jadi mati nih, udah bangkrut loh. Saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah di tengah kebangkrutan itu Tuhan memang proses saya gitu Mas. Saya akhirnya nulis, terima 500.000, 2 juta, ya gitu-gitu untuk bertahan aja. Coba bayangin. Tapi benar yang ada di dalam Alkitab itu, hari ini hati saya emang jadi di gereja gitu. Dan ketika akhirnya Tuhan pulihkan nih kan sekarang, saya tahu apa yang dititipin sekarang itu saya harus kelola untuk panggilan pelayanan saya gitu. Walaupun berat ya. Saya berat banget. Kemarin ketemu sama teman-teman yang sesama bisnismen gitu kan. Saya udah gak bisa kenalin lagi. Saya ini gitu. Tapi lucu Mas, kemarin waktu pas saya bawa Firman kemarin kan. Keluar kota ya? Di Natal ada Freeport, ada Pertamina gitu. Ini bukan endorse, tapi saya bukan, itu kan klien-klien nih zaman dulu. Ingat kan Mas, dulu kalau misalnya kita nge-MC, saya datang Bapak ini, direktur ini, kita ngomong gitu. Satu-satu. Merekanya juga belum tentu kan ngelihat ke kita waktu kita greetings gitu. Tapi harus. Betul. Tapi kemarin waktu aku bawa Firman, direktur yang ngomong gini, terima kasih untuk Ibu Pendeta Tamara Geraldine, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang pada kami. Direktur yang ngomong kayak gitu, bayangin Mas, aku sekarang dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Saya bilang udah gak pernah terjadi. Terus begitu, saya bilang gini. Gak pernah kebayang ya? Iya, gak pernah kebayang. Saya bilang gini waktu yang terakhir dulu gitu. Dulu kita gak boleh salah ya, ngucapin terima kasih. Iya Mas. Bisa gak lunas tuh dulu kalau kita salah ya. Udah gitu kita harus tahu kan mereka duduk di mana. Belum tentu boleh. Mereka kita sebutin namanya, mereka ngeliat ke kita. Iya betul. Iya kan ya, ini kayak gitu. Terus kemarin mereka yang manggil Mas, mereka foto, Ibu Pendeta, ayo di tengah. Dulu kan kita di pinggir-pinggir ya kalau lagi ada foto gitu. Jadi saya bilang, wah Tuhan terima kasih ya sekarang. Kau balik semuanya. Kebalik, aku bilang gitu, lucu. Tapi ya itulah gitu. I'm happy now. Iya. Karena ada pop. Oh, ini lagi. Paul itu sebenarnya kalau saya ngelihat dia itu adalah bukti perlindungan Tuhan atas panggilan pelayanan hidup saya gitu. Bukan atas hidup saya ya Mas. Kalau hidup saya udah sama Tuhan lah ya, dia ngelindungin. Tapi saya tuh percaya Tuhan itu memang masih mau arahin saya ke tempat-tempat
yang lebih epic lagi. Nah, saya butuh pelindung. Nah, dia mengirimkan Paul gitu. Karena nggak mungkin lah single mom gitu ya. Dia harus satu pribadi yang secara utuh, sebagai keluarga dia utuh. Walaupun keluarga kami ini lucu loh. Kenapa? Ya, Paul itu anak kami yang pertama, itu dari istri pertama Paul. Meninggal. Waktu anak kami itu umur 8. Itu yang pertama. Anak kedua, ikan dia juga diantar. Anak kedua saya itu waktu saya lagi syuting, itu diantar Mas pakai keranjang. Kay namanya. Jadi Kay itu waktu pas saya buka, dia coba lihat tulisan, ibu gak kenal saya, tapi saya kenal ibu dari TV. Kayaknya ibu orang baik. Coba bayangin Mas lagi degil gitu. Message gitu doang? Iya. Jadi anak ini saya titipin ya, pasti anak ini akan jadi hebat kalau di tangan ibu. Nah itu anak yang kedua. Gitu. Nah anak yang ketiga, yang kecil itu dari istri keduanya Paul. Yang meninggal waktu anak itu umur 7 tahun. Jadi ini istri ketiga hidup, oke? Dari Paul. Jadi saya tuh punya 3 anak dari 3 orang ibu yang gak bisa hadir. Saya yang istilahnya bayar harga buat mereka, memastikan mereka akan memenuhi panggilan hidup tertinggi dari hidup mereka sebagai si ibu. I'm not removing, I'm not replacing, I am representing mom for them. For them. Gitu. Jadi saya percaya sekarang hari ini tuh saya bisa bilang sama semua ibu-ibu, saya mengucap syukur gitu. Tuhan perlu tutup rahim saya sebagai perempuan mandul gitu, untuk ngajarin saya kasih tidak bersyarat hari ini. Kan Tuhan buka lagi, saya punya rahim baru. Jadi saya marah-marah kemarin saya dibikin mandul tanpa saya ngerti hari ini tuh Tuhan mau titipin 3 anak yang saya nggak bisa dahuluin. Yang mana duluan? Gak ada darah daging. Nah Tuhan perlu tutup rahim saya. Jadi saya merasa justru all of my life itu Tuhan memberkati saya. Dia mau ngajarin saya secara intim dan pribadi, coba Mas. Bagaimana cara mengasihi yang sifatnya agape ya, tidak bersyarat, penuh pengorbanan, ada pengampunan dan sifatnya kekekalan. Itu personal banget. Dan itu that is how sabar dia mengajar dan menghajar saya. Luar biasa Tam. Tam, semua orang akan pulang ya. Iya. Tamara tadi bilang pulang, siap pulang. Semua orang akan pulang, termasuk saya. Ya kan, semua orang mengejar surga walaupun disuruh pulang duluan gak pernah mau. Kalau kita pulang, Tamara ingin dikenal sebagai apa? Nah ini dulu karena katanya, terlalu banyak atribut kepada Tamara Geraldine. Terus terang kalau misalnya ditanya kapan saya pengen pulang, saya bilang sama semua anak-anak saya, malam ini. Karena coba lihat hidup saya begitu full hari ini. Saya tuh begitu menang hari ini. Jadi kalau ditanya kapan, saya justru ingin pulang malam ini. Karena kalau kita lihat pertandingan sepak bola, pertandingan apapun gitu, ketika kita ngerasa kita udah menang banyak, kita pasti pengen wasit diupload. Hanya orang yang minta perpanjangan waktu yang masih ngerasa belum menang banyak atau masih ketinggalan. Termasuk saya barangkali situ ya. Kayaknya saya nggak tahu bersyukur juga kalau gitu. Jadi saya hari ini kalau ditanya, saya udah ngerasa menang banyak, tapi Tuhan bilang, what do you know about menang banyak? Saya tuh bisa bangun tiap hari dengan, I'm still here, oke deh, gitu ya. Iya, gitu. Oke deh, let's win today, gitu. Kalau saya mau dikenang gitu ya, saya mau dikenang sebagai, ini susah ya, saya selalu mewah kok gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan gitu ya, saya nggak punya apa-apa, saya bukan orang pintar, saya bukan orang apa gitu. Tapi kalau misalnya saya mau pergi, saya mau dikenang sebagai anak yang mengasihi gitu. Sebagai anak yang sungguh-sungguh mengasihi gitu. Itu lebih dari cukup. Itu udah lebih dari cukup. Kalau saya masih mengenang Tamara jadi pembasket dulu ya. Iya, dengan Iwa. Iya ya. Iya itu. Saya cuma Ada yang ingin disampaikan Tamara? Mungkin apa kayak nasihat atau apa? Mungkin final statement atau apa? Ya, kalau saya tuh cuma ingin hari-hari ini gitu ya, kita ngerti bahwa sebetulnya ada satu kedaulatan Tuhan gitu di atas hidup semua orang.
Waktu kita bilang bahwa segala sesuatu tuh Tuhan yang atur, kita tuh sebenarnya nggak really sadar gitu. Apa sih sebenarnya kalimat itu? Banyak kalimat itu loh Mas, kayak misalnya life is a gift gitu. Life is a gift. Gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu loh, gift itu kan berarti pemberian ya. Pemberian itu berarti kan nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh asal taruh. Yeah. Gitu. Itu yang kenapa saya mau encourage semua orang gitu ya. Ketika kita tahu ada satu kedaulatan dan kita tahu bahwa hidup adalah pemberian, jadi seharusnya hari ini semua orang hidup di atas satu-satunya jalan kebenaran gitu. That's it. That's it. Thank you, Tam. Will be fine. Saya doakan Tamara tetap sehat supaya makin banyak ya yang bisa dilakukan untuk orang banyak. Amin. Semoga cerita Tamara menjadi inspirasi ya, kita belajar banyak lah. Baik, itulah wawancara saya, wawancara kita ngobrol lah. Ini ngobrol. Kadang-kadang saya sharing sama dia ya, dan saya lama nggak ketemu Tamara dan tahu dia berubah. Saya lihatin IG-nya, saya cuma katakan saya harus mengundang Tamara untuk sharing. Makasih ya Mas, aku juga feel Mas Helmi yang pertama. Saya juga sampai bingung kenapa Mas Helmi. Kenapa saya diundang lagi. Thank you ya Mas. Saya yang terima kasih dong. Ternyata rumahnya dekat-dekat sama studioku. Thank you Paul sudah menemani. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.